Assalamualaikum. Hai anak soleh dan soleha semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini alhamdulillah bertemu kembali dengan Miss Cici dan Miss Kuri. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar sentra drama ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar materi baru nih. Kita akan belajar tentang keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Oke. Teman-teman masih ingat kan lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Ada tulisan apa tuh yang di pita yang dipegang oleh burung garudanya teman-teman? Masih ingat nggak tulisan apa? Coba Miss kasih waktu ya. Apa ya? Oke, tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, coba kita ulangi lagi ya. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Teman-teman tahu nggak kenapa di negara kita ini memiliki banyak keragaman? Hayo, siapa yang tahu? Nah, betul. Salah satu yang menyebabkan negara kita, negara Indonesia, memiliki banyak keragaman adalah karena negara kita ini terdiri dari banyak pulau, teman-teman. Bahkan sampai memiliki ribuan pulau. Ada beberapa pulau yang besar. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Pulau di mana tempat kita tinggal sekarang. Dan setiap pulau tersebut memiliki ciri khas dan kebudayaannya masing-masing loh teman-teman. Ya, sesuai materi kita hari ini, kita akan membahas tentang keanekaragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita. Apa saja sih teman-teman perbedaan yang ada di sekitar kita? Contohnya nih, perbedaannya yang pertama adalah perbedaan suku, ada perbedaan daerah asal, perbedaan agama, bahasa daerah, makanan khas dari setiap daerah, dan masih banyak lagi. Teman-teman juga pasti memiliki banyak perbedaan dengan orang-orang di sekitar ya. Misalkan di dalam keluarga nih, pasti antara anggota keluarga memiliki perbedaan. Misalkan dari perbedaan kegemaran deh. Ya, kegemaran itu misalkan hobi teman-teman. Ayah sukanya apa, ibu sukanya apa, anak-anak sukanya apa. Misalkan ada yang tinggal dengan kakek nenek, pasti juga berbeda-beda kegemarannya. Contohnya, misalkan nih kegemaran ayah misalkan memancing. Ibu kegemarannya misalkan berbeda. Kalau ibu kegemarannya misalkan memasak. Kalau anak-anak beda lagi kegemarannya. Mungkin anak-anak ada yang kegemarannya menggambar, bermain, membaca buku. Ya, itu contoh perbedaan yang ada di keluarga. Contoh lagi nih, perbedaan daerah asal. Misalkan ayah daerah asalnya bisa saja berbeda dengan ibu. Contohnya, ayah bisa berasal dari daerah Bandung. Ayah berasal dari daerah Bandung. Nah, kalau dari daerah Bandung itu sukunya adalah suku Sunda. Lalu ibu. Nah, teman-teman nanti bisa tanya ke ibunya. Ibunya asalnya dari mana? Misalkan tadi ayah dari Bandung, ibunya bisa berasal dari daerah Yogyakarta misalnya.
ya. Kalau dari daerah Yogyakarta itu nama sukunya suku Jawa. Misalkan yang di rumah ada yang tinggal dengan nenek, dengan kakek. Bisa ditanya juga tuh daerah asalnya. Misalkan kakek daerah asalnya masih sama nih kayak mama. Kakek daerah asalnya dari Yogyakarta, berarti sukunya suku Jawa. Nenek berasal dari daerah DKI Jakarta, berarti sukunya suku Betawi. Ketika di rumah dengan anggota keluarga saja, kita punya banyak perbedaan ya teman-teman. Apalagi dengan teman-teman di sekolah. Kalau di sekolah kan kita bertemu dengan banyak orang ya teman-teman. Bisa saja mereka sukunya bisa dari mana saja ya. Contohnya mungkin ada temannya yang berasal dari Surabaya. Misalkan ada teman lagi yang berasal dari Garut. Mungkin ada yang berasal dari Medan atau dari Sumatera. Ya, banyak sekali kalau kita berteman di sekolah. Pasti banyak yang berbeda. Begitu juga guru-guru teman-teman. Guru-guru di sekolah kita banyak daerah asalnya berbeda-beda ya. Ada yang dari Cianjur, ada yang dari Surabaya, dari Medan. Banyak deh pokoknya ya. Lalu kegemaran teman-teman di sekolah juga beda. Mungkin makanan kesukaan juga beda. Permainan kesukaan juga beda. Nah, banyak perbedaan itu jangan menjadikan kita malah saling menjauhi ya teman-teman. Perbedaan di sekitar kita menjadikan negara Indonesia itu adalah bangsa yang kaya akan budaya. Ya, jadi kalau ada perbedaan dengan teman, ya itu menjadikan kita lebih bisa mengenali tentang daerah lain. Jadi, bagaimana ya sikap kita nih kalau ada teman-teman yang memiliki perbedaan? Coba gimana sebaiknya teman-teman? Kalau ada teman kita yang memiliki perbedaan, misalkan perbedaan suku, perbedaan permainan kesukaan. Kalau di sekolah kita tidak ada perbedaan agama ya teman-teman, karena kita bersekolah di sekolah Islam. Tapi kalau di lingkungan rumah, mungkin teman-teman akan memiliki teman yang berbeda agama ya. Mungkin ada yang agamanya Kristen, mungkin ada juga yang beragama Hindu, beragama Buddha, dan agama yang lainnya. Nah, sikap kita sebaiknya terhadap teman-teman yang memiliki perbedaan itu adalah saling menghormati dan saling menghargai. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Kita tidak boleh memaksakan kegemaran kita kepada teman yang lain. Ya, kita bisa saling menghormati dan saling menghargai. Tetap bermain bersama walaupun memiliki kegemaran yang berbeda. Tetap bermain bersama walaupun memiliki daerah asal dan suku yang berbeda. Kalau di lingkungan rumah, mungkin kita tetap bisa bermain bersama walaupun ada tetangga yang agamanya berbeda dengan agama kita. Begitu juga di dalam keluarga. Misalkan antara adik dan kakak nih yang biasanya ada yang bertengkar karena adiknya mau main ini, kakaknya mau main yang itu. Nah, sebaiknya dibicarakan dulu ya mau main yang mana. Jadi tidak saling memaksakan sehingga bisa menghindari pertengkaran. Dan antara anggota keluarga harus saling menghormati kegemarannya masing-masing. Jadi tidak ada yang dipaksakan ya teman-teman. Alhamdulillah, demikian ya teman-teman pembahasan kita tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia dan yang ada di sekitar kita. Semoga dengan pembelajaran materi hari ini kita lebih saling memahami dengan orang-orang di sekitar kita ya. Semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Untuk tugasnya akan diinfokan melalui informasi di WA Group ya teman-teman.
Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu ya semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya ke Miss Cici atau ke Miss Kuri ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.